Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat. Ya, sama semangatnya juga dengan timnas U17 kita. Setelah membuat kejutan besar mengalahkan tim Cina U17 dan sekarang sedang fokus menghadapi Qatar U17, tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto tentunya berharap sekali mendapatkan hasil sama seperti ketika 3 poin lawan Cina di laga pembuka grup B. Cina kita tahu salah satu unggulan kan, kita dianggap underdog. Justru sebagai underdog itu yang memotivasi anak-anak bermain dengan baik sekali di laga pertama karena Cina pasti lebih diunggulkan. Itu juga terlihat ketika dalam 2 uji coba di Tangerang ya sebelum Piala Asia berlangsung Cina mengalahkan kita 2 kali. Ya, kita juga tahu bahwa itu 7-0 dan 3-2. Sehingga wajar kalau memang Cina dalam pertandingan ini lebih diunggulkan. Intensitas serangan mereka, dominasi itu sangat terlihat sekali dalam pertandingan melawan Indonesia U17. Tetapi yang perlu untuk diberikan apresiasi adalah bagaimana disiplin anak-anak bermain sepanjang pertandingan. Itu yang membuat pemain-pemain U17 Cina itu boleh penguasaan bola yang bagus, tetapi tidak bisa mencetak sebiji gol pun ke gawang Mike Rajasa. Nah, kalau bicara dengan Mike Rajasa, ini salah satu juga pilar utama yang banyak menggagalkan aksi-aksi peluang dari pemain-pemain Cina untuk mencetak gol. Ya, Mike baru kali ini tampil bersama dengan timnas U17 karena sebelumnya di AFF 17 dia tidak ada. Kurniawan memanggil 3 pemain termasuk Matthew Baker dan Pohan di sana dan duanya langsung tampil di starting line up melawan Cina U17 dan dua-duanya tampil oke. Saya pikir semua sudah berjuang pemain tampil baik, tapi ada beberapa pemain yang lebih istimewa. Mike Rajasa, Matthew Baker, ya ini oke. Chico Jericho juga baik. Nah, tentunya dengan sang pencetak gol yang masuk di babak kedua dan akhirnya menentukan kemenangan kita lewat sebuah serangan balik, umpan panjang yang dilayangkan oleh Matthew Baker yang dimanfaatkan dengan baik dengan ketenangan yang bagus oleh Kino Sanjaya. Coach Kurniawan mengatakan bahwa kunci kemenangan timnas asuhannya itu karena pemain semua dalam posisinya itu sesuai dengan instruksi. Mereka menjalankan dengan baik ya selama 90 menit plus ada injury time di sana dan juga yang bisa bilang tadi di awal, disiplin mereka menjaga daerah, menjaga lawan itu yang membuat frustrasi pemain-pemain Cina boleh dikepung habis-habisan tetapi Cina tidak bisa lebih jauh masuk ke dalam dan menciptakan gol ke gawang Mike Rajasa. Ya, Matthew Baker tampil baik, ya bermain lebih ke dalam tentunya, bukan dari sisi winger, tapi dia menunjukkan ya permainan yang solid, kerjasama yang bagus, kekompakan di belakang dan selalu bisa mengintercept lawan ya, kemudian menyapu bersih bola dari kotak penalti dan gol yang tercipta kan itu karena umpan panjang dari Matthew Baker. Visi bermain bolanya oke, dia tahu melihat kapan pergerakan rekan-rekannya dan terutama ketika Kino Sanjaya bergerak dia memberikan umpan yang sangat presisi dimanfaatkan dengan baik. Jadi keberadaan Matthew Baker ini menjadi pembeda di dalam permainan timnas U17. Ya semoga mereka terlecut ya semangat mereka untuk menghadapi laga melawan Qatar karena tidak mudah ya melawan Qatar. Karena Qatar setelah kalah lawan Jepang dengan 3-1 pasti akan berusaha bangkit. Karena melawan Indonesia mungkin bagi Qatar kesempatan. Kalau mereka bisa menang, ada harapan buat mereka untuk pertandingan terakhir melawan Cina. Dalam pertandingan Cina juga akan bertarung melawan Jepang. Tapi kalau Cina kalah melawan Jepang, Cina langsung out. Ya, itu yang bisa terjadi. Makanya ini menjadi satu hal yang sangat sulit bagi Cina yang berharap sebelumnya bahwa Cina akan bisa lolos. Tapi setelah kalah dari Indonesia, peluang mereka ini agak sulit ya. Karena lawannya bukan Qatar, tapi Jepang yang menunggu karena Indonesia dengan Qatar dulu, baru terakhir baru Cina dengan Qatar. Nah kalau kita bisa menang melawan Qatar, wah ini sudah ya aman lah ya, buat Matthew Baker dan kawan-kawan. Tentunya ada senyuman bagi pelatih Kurniawan karena pertandingan terakhir melawan Jepang itu tidak akan menentukan tentunya kalau kita bisa mengalahkan Qatar dan Jepang mengalahkan Cina. Maka dua-duanya Jepang mungkin sebagai juara grup dan kita itu bisa lolos. Maka apa yang dikatakan Matthew Baker sebelumnya ketika dia bergabung bersama-sama bahwa
Indonesia punya peluang. Dia meyakinkan semua rekan-rekannya untuk bisa lolos Piala Dunia. Jadi itu yang bagus bagi seorang Matthew Baker ya, memotivasi teman-temannya agar lawan boleh diunggulkan, tapi kita harus selesaikan pertandingan 90 menit di lapangan. Bermain Spartan dan terus bisa menjaga posisi dengan baik ya, tidak memberikan ruang bagi lawan untuk bisa mencetak gol. Itu yang mereka buktikan sepanjang laga melawan Cina. Terlepas orang bilang oh ini hanya keberuntungan apapun, dalam sepak bola keberuntungan itu hal yang sangat bagus yang sering terjadi ya. Tidak perlu kita menembak banyak ke gawang, membentur tiang atau apapun, tapi hasil akhir kalau kita menang tetap orang akan melihat bahwa Indonesia menang. Cina boleh penguasaan bola yang tinggi kan, mereka serang habis-habisan kita, tapi tetap mereka kecewa, kalah ya. Termasuk bagaimana media-media juga Cina ini melontarkan kritik karena mereka sudah sebelumnya menganggap bahwa ini ada 3 poin sudah di depan mata ya itu hanya menunggu hasilnya, tapi ternyata tidak sesuai dengan keinginan ya. Media-media Cina akhirnya kaget juga mengkritik timnas U17 ini yang sebelumnya kan dengan mudah mengalahkan kita 7-0 di uji coba, tapi ini pertandingan resmi justru mereka tersungkur, mempersulit ya jalan mereka untuk maju ke babak selanjutnya untuk bisa melihat, menatap, bisa lolos ke Piala Dunia U17 ya. Sekarang Kurniawan mengatakan ya, terima kasih atas dukungan masyarakat Indonesia, doa semua, dan terima kasih untuk kerja keras semua pemain. Namun tidak boleh lengah, tidak boleh terlalu bereforia, tinggalkan semua dengan Cina sekarang ada di depan Qatar. Ya, Qatar harus dimenangkan jika ingin lolos ke babak selanjutnya dan menatap Piala Dunia U17 yang kembali kan Qatar akan menjadi tuan rumah karena Qatar sudah disetujui oleh FIFA 5 tahun berturut-turut untuk bisa menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U17. Maka Qatar tidak mudah. Kurniawan sudah mengatakan, mengingatkan semua pemain-pemainnya, ini laga yang berat melawan Qatar. Jangan melihat bahwa Qatar kalah dari Jepang, tapi Qatar bermain dengan bagus juga melawan Jepang. Ada banyak peluang yang mereka ciptakan dan pasti mereka ingin menang melawan Indonesia. Karena lawan Cina mereka anggap ini akan sulit kalau sampai misalnya imbang dengan Indonesia atau sampai kalah. Akan sulit bagi Qatar. Itulah mereka juga akan habis-habisan. Makanya Kurniawan mengingatkan untuk tetap ya menjaga fokus untuk pertandingan melawan Qatar, bermain tentunya dengan disiplin seperti lawan Cina, semua tahu dalam posisi masing-masing, ya tidak lengah bermain, dan itu terus diingatkan oleh coach bahwa lawan itu lawan yang bisa mengalahkan Indonesia, ya. Makanya pemain-pemain itu tidak boleh langsung jumawa besar kepala, ya. Ini belum baru pertandingan pertama. Kalau sudah menang melawan Qatar baru boleh mungkin ada kegembiraan yang berlebihan, wajar karena sudah bisa memastikan lolos ya dengan 6 poin ke babak selanjutnya. Ya, makanya kita akan nantikan ya bagaimana persiapan ya timnas U17 kita menghadapi Qatar U17 pada tanggal 9 atau hari Sabtu nantinya akan bertarung di stadion ini, di lapangan A juga ya, di King Abdullah Sport City, dan banyak harapan masyarakat Indonesia untuk pemain muda kita ini, ya Garuda muda kita ini, agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang baik di saat menghadapi Qatar U17. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.